Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu, tanggal 23 Maret, judulnya Hukum Kasih. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Hukum Allah tidak terdiri dari prinsip-prinsip abstrak. Sebaliknya, hukum Allah adalah ekspresi hubungan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam 10 perintah Allah. Prinsip-prinsip dasar dari 10 perintah Allah sudah ada di Taman Eden. Prinsip-prinsip kasih yang mengatur hubungan antara Allah dan manusia, dan antara sesama manusia itu sendiri. Ketika 10 perintah Allah dituliskan di atas batu dalam Keluaran pasal 20, perintah itu diberikan kepada Israel dalam konteks hubungan perjanjian. Perintah-perintah tersebut ditulis setelah Allah melepaskan orang-orang dari Mesir, dan perintah-perintah tersebut didasarkan pada kasih Allah dan janji-janjinya kepada bangsa itu. Ditulis dalam Keluaran 6 ayat 7 dan 8, dan Imamat 26 ayat 12. Kita dapat melihat dalam 2 bagian dari 10 perintah Allah yang ditujukan untuk berkembangnya hubungan manusia dengan Allah dan hubungan satu sama lain. Dalam Keluaran 20 ayat 1-17, ayat-ayat ini mengungkapkan 2 prinsip, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. 4 perintah pertama mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan 6 perintah terakhir mengatur hubungan antar sesama manusia. Hubungan kita, baik dengan Allah maupun dengan sesama, harus diatur oleh prinsip-prinsip hukum Allah. Kedua bagian hukum ini berhubungan langsung dengan apa yang Yesus sebut sebagai 2 perintah terbesar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ditulis dalam Matius 22 ayat 37 dan Ulangan 6 ayat 5, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ditulis dalam Matius 22 ayat 39 dan Imamat 19 ayat 18. 4 perintah pertama adalah bagaimana kita seharusnya mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita. Dan 6 perintah terakhir adalah bagaimana kita harusnya mengasihi satu sama lain seperti diri kita sendiri. Yesus memperjelas bahwa kedua perintah kasih yang besar ini berkaitan erat dengan hukum. Dalam Matius 22 ayat 40 dikatakan, pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, keseluruhan hukum Allah didasarkan pada kasih Allah. Kasih Allah dan hukum Allah tidak dapat dipisahkan. Kita sering mendengar orang berkata, kita tidak perlu lagi menuruti hukum Allah. Kita hanya perlu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tentu gagasan ini tidak masuk akal. Renungkan, apakah jika kita melanggar salah satu dari 10 perintah Allah, maka kita dapat mengungkapkan kasih kepada Allah atau kasih kepada sesama? Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga,
Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 2 Yohanes. Tuhan memberkati kita semua.